والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, insyaallah kita akan ulang kembali syubhat yang ke-6 yang kita baca kemarin. Baru nanti kita akan berikan kesimpulan, dan kesimpulan dari al-muallif rahimahullahu ta'ala ada 2 bantahan, dan disebutkan oleh para ulama yang lainnya bantahan-bantahan yang lainnya terhadap syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil. Dan insyaallah nanti kita akan sebutkan 6 bantahan terhadap syubhat yang kelima ini. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala asyubhatu sadisah, syubhat yang ke-6. Fa in qala, kalau ia mengatakan an-nabiyyu u'tiya syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat, sedang saya meminta kepada orang yang diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini syubhatnya. Nabi diberikan syafaat, jadi saya minta kepada orang yang diberikan syafaat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saya difahami ya syubhatnya? Fal jawab, jawabannya adalah Inna Allaha a'tahu syafa'ata wa nahaka an tad'uwa ma'allahi ahada. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberi syafaat kepada beliau. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Tidak kita pungkiri Allah telah memberi syafaat kepada Nabi. Kita tidak ingkari itu. Wa nahaka an tad'uwa ma'allahi ahada. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melarangmu berdoa atau beribadah kepada siapapun di samping ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memang benar Allah beri syafaat kepada Nabi, tapi Allah melarangmu meminta syafaat kepada Nabi. Kenapa? Karena meminta syafaat kepada Nabi ini adalah meminta atau berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalilnya apa? Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau berdoa bersama Allah subhanahu wa ta'ala seorang pun. Lalu beliau mengatakan wa talabuka minallah syafa'ata nabiyhi ibadatun. Dan permintaan engkau, permohonan engkau kepada Allah untuk mendapatkan syafaat nabinya adalah ibadah. Kamu minta sama Nabi syafaat,
atau engkau minta syafaat kepada Allah, meminta kepada Allah syafaat Nabi Muhammad, itu adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu tidak boleh diminta kepada selain Allah. Qala wallahu nahaka an tusyrika fi hadhihi al-ibadati ahada. Sedangkan Allah Azza wa Jalla nahaka, melarangmu, an tusyrika, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla seorang pun dalam ibadah tersebut. Jadi kalau engkau minta langsung kepada Nabi, itu artinya engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena engkau minta kepada Nabi itu bernilai ibadah. Engkau minta kepada Allah, syafaat Rasul adalah ibadah. Ketika engkau melakukan atau meminta kepada Nabi, berarti engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Baik, qala wa idza kunta tad'ullaha, dan apabila engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, an yushaffi'a nabiyahu, agar nabinya memberikan syafaatnya fika, kepadamu, fa'ati' fi qaulihi ta'ala, maka hendaknya engkau mentaati Allah Azza wa Jalla pada firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa menyembah kepada seorang pun di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa aidan, ini bantahan kedua dari Syekh. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiya ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga asy-syafa'at tersebut diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi syafaat itu enggak cuma diberikan kepada Nabi, tapi juga diberikan kepada selain Nabi. Baik. Fasahha, dan telah sahih. Telah sahih di mana ini? Di dalam hadis. Annal malaikata yashfa'un, bahwa malaikat mereka memberi syafaat. Wal afrata yashfa'un, dan anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum baligh, mereka juga memberi syafaat. Wal awliya yashfa'un, dan para wali juga memberi syafaat. Baik. Ataqulu, apakah kemudian engkau akan mengatakan, kata Syekh, apakah kemudian engkau mengatakan, ya, innallaha a'tahumus syafa'ata fa'atlubuha minhum, apakah engkau katakan juga bahwa Allah Azza wa Jalla memberi mereka, siapa mereka di sini? Malaikah, al-afrad, wal-awliya, was-salihin, ya, Allah memberi kepada mereka syafa'ah, fa'atlubuha minhum, maka aku juga meminta kepada mereka. Apakah engkau akan mengatakan demikian? Ini sodorkan pertanyaan ini kepadanya. Katakan ke dia, syafaat itu enggak cuma diberikan kepada Nabi, diberikan kepada para malaikat, diberikan kepada al-afrad, diberikan kepada al-awliya was-salihin. Ya? Nah, apakah kemudian engkau akan katakan juga ketika Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada mereka-mereka ini, apakah kemudian engkau akan minta kepada mereka itu? Paham? Maksud pertanyaan Syekh rahimahullah? Taib. Fa in qulta, kalau engkau menjawab, kalau orang itu menjawab, ya, hadza, kalau ia menjawab iya seperti itu, aku juga minta kepada mereka. Ya, aku juga minta syafaat kepada mereka seperti kami minta kepada Nabi. Maka
Apa kata Syekh? Raja'ta ila ibadatis salihin allati dzakarallahu fi kitabih. Berarti engkau kembali lagi kepada ibadah terhadap orang-orang saleh yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Kalau engkau mengatakan, iya saya minta juga sama mereka, berarti kamu telah beribadah lagi kepada orang saleh. Iya, kan sudah diingatkan di dalam syubhat pertama, kedua, ketiga. Dikupas tuntas, dijelaskan dengan sedetail-detailnya bahwa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan, yang mereka lakukan itu adalah di dalam permasalahan doa kepada orang-orang soleh. Jadi kalau dia jawab, ya saya minta juga kepada orang soleh itu, saya minta kepada para nabi, para aulia, al-afrad, berarti kamu telah kembali kepada peribadatan terhadap orang-orang salih. Baik. Qala Syekh, fa in qulta la, kalau engkau menjawab tidak, kami tidak minta kepada para malaikah, kepada para wali, al-afrad, as-salihin, saya tidak minta kepada mereka. Nah, kalau engkau menjawab tidak, apa kata Syekh? Batula qauluka a'tahu Allahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Maka menjadi batillah ucapanmu, syubhatmu. Dengan sendirinya apa? Batil syubhatmu itu. Apa syubhatnya? Bahwa Allah memberi syafaat kepadanya, maka saya minta kepada orang yang diberikan asy-syafa'ah. Dengan sendirinya sudah batil. Masa engkau juga enggak bisa minta kepada orang saleh? Paham ya? Baik, dari pembahasan Syekh rahimahullahu taala kita bisa simpulkan ada dua bentuk bantahan dari Syekh. Dan nanti ada beberapa tambahan yang lainnya disebutkan oleh para ulama, kita akan usahakan terangkan di dalam kajian kali ini. Bantahan yang pertama, kesimpulan ya, dicatat baik-baik. Terhadap syubhat yang kelima, syubhat yang keenam. Yang pertama adalah sahihun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya asy-syafa'ah walakin Allah nahaka an talabiha minhu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya. Benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan untuknya asy-syafa'ah. Benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafa'ah. Walakin Allah, akan tetapi Allah Azza wa Jalla melarangmu meminta syafaat kepada beliau. Nah, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, benar Rasulullah itu diberikan syafaat. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melarangmu meminta kepada Nabi. Apalagi Rasulullah telah wafat. Beliau telah wafat. Paham ya? Yang kedua, anna alladhi u'tiya syafa'ah laysa an-nabi faqat, bahwa yang diberikan syafaat itu bukan cuma Nabi saja. Nih ya. Bahwa yang diberikan syafaat itu bukan cuma Nabi saja. Nah, jadi kenapa kalian cuma minta kepada Nabi? Kenapa kalian enggak minta kepada malaikat, al-afrad, al-anbiya, as-salihin? Kenapa? Ya? Bisa dipahami ini? Paham maksudnya ya? Baik. Yang ketiga, bantahan yang ketiga,
Al-qa'idatu indahum, kaidah di sisi mereka. Bisa ya? Kaidah di sisi mereka. Baik, perhatikan. Kaidah di sisi mereka, ana atlubu mimma a'tahu Allah. Aku meminta kepada orang yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kaidah ini la yadullu 'alaiha dalilun sam'iyyun wala aqli. Kaidah yang mereka terangkan, yang mereka sebutkan ini tidak ditunjukkan oleh dalil apapun. Baik dalil sam'i maupun dalil akal. Tidak ada dalil yang menunjukkan. Saya ulangi, kaidah di sisi mereka di dalam syubhat, ya, Nabi diberikan syafaat, aku minta kepada orang yang telah diberikan syafaat itu. Nah, kaidah ini tidak ditunjukkan oleh dalil apapun, baik dalil syar'i, sam'i, ataupun dalil akal. Tidak ada. Secara syariat, Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mengajarkan. Secara akal juga tidak ada. Saya sebutkan contoh secara akal. Ya, contoh yang saya sebutkan pada pertemuan kemarin. Misalnya Allah Azza wa Jalla memberikan harta kepada seseorang. Allah beri harta dia. Dia punya rumah mewah, punya mobil, ya. Dia punya uang yang melimpah. Datang ihsan minta, Allah kan beri kepadamu, saya minta sedikit. Kira-kira masuk akal tidak? Ya, kan Allah beri kepadamu, jadi saya minta kepadamu. Ya, masuk akal? Ya, hati-hati ihsan ya, ditempeleng antum kalau minta sembarangan. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, wallahu a'ta syafa'ata lin-nabi sallallahu alaihi wasallam walakinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yashfa' illa liman adzina Allah wa yardah. Perhatikan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada Nabi. Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mensyafaati. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mensyafaati illa liman adzinallahu wa yardah, kecuali bagi atau kecuali untuk orang-orang yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tetapi Nabi SAW tidak mampu mensyafaati kecuali untuk orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah dan diridhai olehnya. Bisa dipahami ini? Paham ya? Baik. Yang kelima, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ah walakin ma'nahu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar diberikan asy-syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar diberikan syafa'ah. Akan tetapi hakikat dari diberikan syafaat kepada Nabi di sini adalah hakikat diberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah diberikan izin untuk mensyafaati. Itu maknanya.
Itu hakikat dari diberi syafaat kepada Nabi. Jadi kalau dikatakan Rasul itu diberikan syafaat, iya betul. Tapi makna diberikan syafaat kepada Nabi apa? Beliau itu diberikan izin untuk mensyafaati. Bukan kemudian beliau memberikan syafaat sesuai dengan keinginan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Yang keenam diterangkan oleh para ulama, laisa hunaka dalilun sarihun sahih fi ibahati talabi syafa'ah ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana satupun dalil. Tidak ada di sana satupun dalil yang sahih jelas tentang pembolehan meminta syafaat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Tidak ada satupun dalil yang sahih membolehkan hal itu. Baik. Nah. Taib ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini 6 sisi bantahan yang diterangkan oleh para ulama. Dengan bantahan-bantahan ini jelaslah kesalahan, kekeliruan, syubhat mereka itu, sehingga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa mengokohkan kita di atas kebenaran, di atas aqidah yang benar sampai ajal menjemput kita. Baik, naqra insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala asy-syubhatus sabi'ah. Syubhat yang ketujuh. Fa in qala ana la usyriku billahi syai'a hasya wa kalla walakinnal iltija'a ila salihin laysa bisyirik. Perhatikan lagi, apabila ia mengatakan, ahlu syubhah itu mengatakan lagi, ana la usyriku billah syai'a, saya tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Hasya wa kalla, itu artinya apa? Sama sekali saya tidak lakukan. Nah, sehingga di sini dia tahu apa? Orang yang membawa syubhat ini dia paham bahaya syirik. Sampai dia mengatakan apa? Hasya wa kalla. Dia takkidkan lagi. Aku tidak menyekutukan Allah. Hasya wa kalla. Sama sekali. Sekali-kali tidak aku lakukan. Ya. Menunjukkan bahwa dia tahu bahaya syirik. Namun sayangnya dia tidak paham apa itu syirik. Namun sayangnya dia tidak paham apa itu syirik. Baik. Walakinnal iltija ila salihin laisa bisyirik. Akan tetapi mengarah kepada orang-orang saleh itu bukanlah kesyirikan. Jadi kesimpulan syubhatnya apa? Disebutkan di dalam buku panduan pada halaman ke-71, fihi masail asy-syubhatus sabi'ah annal iltija ila salihin laisa bisyirik. Mengarah kepada orang-orang saleh bukanlah kesyirikan. Ini syubhat mereka. Jadi mereka katakan, kami datang ke orang saleh, kami tujukan hati-hati kami kepada mereka. Ini bukan syirik, kata mereka. Ini bukan syirik. Baik. Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, jawablah kepadanya, ya, kaifa tubarri'u nafsaka. Baik, sebelumnya ya, ini ada perbedaan nuskhah. Baik, jawablah kepadanya, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrimiz zina
wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu fama hadzal amru alladhi 'azzamahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiru fa innahu la yadri. Perhatikan, maka jawablah kepadanya, sekarang bila engkau mengakui bahwa Allah mengharamkan kesyirikan, pengharaman itu lebih besar daripada perbuatan zina, engkau juga mengakui bahwa Allah juga tidak mengampuni perbuatan kesyirikan, sekarang terangkanlah kepadaku perkara yang Allah besarkan ini dan Allah sebut bahwa Allah tidak akan mengampuni pelaku perkara itu. Ya, kesimpulan dari jawaban yang pertama ini jawaban yang pertama, kata Syekh. Kesimpulannya adalah kita ini diminta oleh Syekh tanya kepada dia, syirik itu apa? Baik. Tanya kepada dia, syirik itu apa? Apa itu syirik? Tadi engkau katakan, ya, aku tidak menyekutukan Allah, sama sekali tidak. Ya. Sedangkan mengarah kepada orang saleh ini bukan syirik. Nah, tanya kepada dia, ya, apa itu kesyirikan? Apa itu kesyirikan? Nah, kalau memang engkau tahu bahwa syirik itu pengharamannya itu jauh lebih besar dibandingkan pengharaman zina. Kalau engkau sudah tahu bahwa, ya, syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, terangkan kepadaku apa itu syirik. Terangkan kepadaku apa itu syirik. Apa kata Syekh? Fa innahu la yadri. Maka dia tidak akan mengetahuinya. Ternyata dia tidak tahu apa itu syirik. Kalau dia tahu syirik, gak mungkin dia mengatakan apa? Ana la usyriku billahi syai'a hasya wa kalla walakinnal iltija ila salihin laisa bisyirik. Kalau dia tahu apa itu syirik, gak mungkin dia mengucapkan syubhat itu, tidak mungkin. Iya. Paham ya? Nah, karena dia gak paham syirik, akhirnya dia mengatakan kalimat itu. Maka Syekh mengatakan, ya, kalau engkau mengakui, kamu tadi sudah akui bahwa syirik itu pengharamannya lebih besar dari pengharaman zina. Engkau juga sudah akui bahwa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang terangkan kepadaku apa itu syirik. Tanya kepadanya, apa itu syirik? Nah, fa innahu la yadri. Maka dia tidak akan mengetahuinya. Gak paham dia apa itu syirik. Nah, kalau dia tidak paham syirik, apa kata Syekh? Faqullahu, katakan lagi kepadanya. Ya. Kaifa tubarri'u nafsaka minasyirik wa anta la ta'rifuhu. Ya. Bagaimana engkau membebaskan dirimu dari kesyirikan sedang engkau tidak mengetahui apa kesyirikan itu? Ya. Kalau engkau enggak tahu syirik, kenapa engkau mengatakan ana la usyriku billahi hasya wa kalla? Kalau engkau enggak paham syirik, kenapa engkau berlepas diri dari syirik? Bagaimana bisa engkau berlepas diri dari kesyirikan sedangkan kamu sendiri tidak paham apa itu syirik? Ya, bisa dipahami ya? Baik. Am kaifa yuharrimullahu alaika hadha wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifu? Ya, lalu Syekh mengatakan, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepadamu hal ini, dan Allah menyebutkan bahwa perbuatan kesyirikan itu tidak diampuni, sedangkan engkau tidak bertanya tentang apa syirik itu dan engkau tidak mengetahuinya. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Bagaimana bisa Allah itu mengharamkan sebuah perbuatan syirik dan Allah terangkan syirik itu tidak diampuni, sedangkan engkau malas bertanya, tidak mau mempelajari apa itu syirik, dan engkau tidak tahu apa itu syirik. Kira-kira masuk akal tidak yang seperti ini? Engkau bebaskan dirimu dari kesyirikan, engkau berlepas diri dari syirik,
sedangkan kamu tidak bertanya apa itu syirik, enggak mempelajari apa syirik, dan engkau tidak paham apa itu syirik. Lalu Syekh mengatakan, atadhunnu anna Allah yuharrimuhu, atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah engkau menyangka bahwa Allah mengharamkan kesyirikan tetapi Allah tidak menerangkan kesyirikan kepada kita? Kira-kira masuk akal tidak? Allah haramkan kepada kita syirik, sedangkan Allah enggak terangkan apa itu syirik. Masuk akal? Tidak ya? Mesti sudah Allah terangkan di dalam ayat-ayatnya, di dalam hadis-hadis nabinya, dan sudah ditelaah oleh para ulama, syirik itu adalah ini dan ini. Nah, bisa difahami ya? Baik, insyaallah kesimpulan dari syubhat ini ada beberapa bantahannya kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Secara globalnya insyaallah bisa dipahami ya. Secara global bisa dipahami. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.